Selamat bertemu kembali dari Studio Biologi SMA. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mutasi. Mutasi adalah perubahan struktur kimia gen yang sifatnya menurun. Individu yang mengalami mutasi disebut mutan dan penyebab mutasi disebut mutagen. Lalu kita bahas jenis-jenis mutasi. Pertama, berdasarkan cara terjadinya. 1. Mutasi spontan. Yang kedua, mutasi buatan. Lalu berdasarkan tipe sel yang bermutasi, ada 2, mutasi somatis dan mutasi gametis. Berdasarkan tingkatannya, ada 2, mutasi besar atau mutasi kromosom dan mutasi kecil, yaitu mutasi gen. Nah, pertama kita bahas itu mutasi kromosom atau disebut dengan aberasi kromosom. Mutasi kromosom dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama aneuploidi, yang kedua aneusomi, dan yang ketiga kerusakan kromosom. Nah, aneuploidi dan aneusomi ini merupakan perubahan jumlah kromosom. Jadi mutasi kromosom itu ada perubahan jumlah kromosom, yaitu aneuploidi, dan yang kedua aneusomi, kemudian ada yang ketiga kerusakan kromosom. Lalu berikutnya kita bahas itu aneuploidi. Aneuploidi yaitu perubahan set kromosom. Nah, berdasarkan cara terjadinya, aneuploidi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu autoploidi, perubahan set kromosom karena adanya gangguan meiosis, dan yang kedua alloploidi, yaitu perubahan set kromosom karena adanya perkawinan antar spesies yang jumlah set kromosomnya berbeda. Jadi aneuploidi ini tadi tersebutkan perubahan set kromosom. Sel tubuh normal itu 2N. Diploid, artinya pada setiap set kromosom itu ada sepasang kromosom homolog. Jadi kalau terjadi perubahan set kromosom, ini bisa berubah menjadi 3N, 4N, dan seterusnya. Itu maksudnya perubahan set kromosom, yaitu ada autoploidi karena gangguan meiosis, kemudian alloploidi karena perkawinan antar spesies yang jumlah set kromosomnya berbeda. Contoh set kromosom sel somatis normal adalah tadi kita sebutkan diploid. Set kromosom sel somatis yang mengalami mutasi aneuploidi, misalnya monoploid, kemudian triploid 3N, lalu ada tetraploid, dan poliploid. Ada pelipat ganda jumlah kromosom. Nah, mutasi aneuploidi ini sering dimanfaatkan dalam bidang pertanian menciptakan tanaman poliploid. Tanaman poliploid dapat diperoleh melalui radiasi dengan sinar radioaktif, menyimpan biji pada suhu tinggi, lalu
melalui dekapitasi. Nah, ciri tanaman poliploid, buahnya besar, tidak ada biji. Jadi menguntungkan bagi manusia karena produksinya tinggi, buahnya besar, tetapi merugikan bagi tumbuhan itu sendiri karena gagal membentuk alat reproduksi generatif. Lalu berikutnya yaitu aneuploidy. Aneuploidy adalah perubahan pergandaan kromosom, yaitu pada set tertentu, pada nomor tertentu. Jadi tidak menyeluruh, berubah jumlahnya seperti tadi aneuploidy. Contoh aneuploidy, misalnya monosomi. Salah satu 2N-nya berkurang 1, 2N kurang 1, misalnya sindrom Turner pada manusia. Kemudian nulisomi, 2N kurang 2. Trisomi, 2N tambah 1. Nah, trisomi itu pertambahan jumlah kromosom itu bisa terjadi pada gonosom atau kromosom seks. Trisomi gonosom. Misalnya sindrom kriminal, sindrom Klinefelter. Lalu trisomi autosom. Pertambahan jumlah kromosom itu pada kromosom tubuh atau autosom, misalnya sindrom Patau. Pertambahan jumlah kromosom pada nomor 13, nomor 14, atau nomor 15, paling sering terjadi pada nomor 13. Ini harus diingat ya. Lalu sindrom Edward, pertambahan jumlah kromosom pada nomor 16, atau 17 atau 18, paling sering terjadi pada nomor 18. Kemudian sindrom Down atau disebut mongolisme, pertambahan jumlah kromosom pada nomor 19 atau nomor 20 atau nomor 21. Kasusnya paling sering terjadi pada kromosom nomor 21. Lalu ada tetrasomi, yaitu 2N tambah 2. 2N tambah 2. Aneuploidy disebabkan oleh anafase lack, yaitu peristiwa tidak melekatnya kromatida di gelendong pembelahan sel sehingga tidak dapat memisah menuju kutub yang berlawanan. Yang kedua penyebabnya non-disjungsi atau gagal berpisah, yaitu peristiwa tidak berpisahnya kromosom homolog pada anafase meiosis. Jadi kromosom itu melekat pada gelendong pembelahan sel, namun tidak dapat memisah. Kalau anafase lack, yaitu kromosom itu salah posisinya, tidak melekat pada gelendong pembelahan sel ini, jadi tidak melekat. Misalnya kromosomnya di sini, maka tidak dapat memisah menuju kutub yang berlawanan. Seharusnya kan kromosom itu harus melekat di sini di gelendong pembelahan sel seperti ini dia. Itu kalau anafase lack. Nah, contoh aneuploidy. Yang pertama sindrom Turner, mengalami pengurangan pada kromosom Y, berarti dia tidak memiliki kromosom Y, sehingga kariotipnya 22 pasang autosom tambah X, atau sering ditulis X0. Ciri-cirinya berkelamin wanita, tetapi ovariumnya tidak normal. Berarti ciri seks sekundernya tidak berkembang. Karena tidak ada ovarium, otomatis ini mandul. Nah, ini kromosom manusia kan ada 46 atau 23 pasang, 22 pasang autosom, 1 pasang gonosom. Jadi autosomnya itu nomor 1, ini nomor 1 sampai
nomor 22 sampai 22 itulah autosom. Nomor 23 adalah gonosom. XX perempuan, XY laki-laki. Nah, sindrom Turner itu adalah adanya pengurangan satu kromosom pada kromosom seksnya. Ini kan 2N kurang 1. 2N kurang 1. Artinya salah satu 2N-nya berkurang 1. Ini pada kromosom nomor 23. Maka di sini hanya X, tidak ada kromosom Y. Nah, itu sindrom Turner. Lalu sindrom Klinefelter ini juga yaitu terjadi pada kromosom seks atau gonosom. Kariotipnya 2N tambah 1. Berarti ada penambahan salah satu nomor kromosom itu bertambah 1. Nah, maka susunan kromosomnya 22 pasang autosom tambah XXY. Berarti jumlah kromosomnya menjadi 47. Karena ada penambahan 1 pada gonosom. Yang normal kan XX atau XY, ini XXY. Ada penambahan 1X. Ciri-cirinya mempunyai testis tetapi tidak berkembang atau testisnya tidak normal. Dan aspermia, tidak dapat menghasilkan sperma. Ada juga yang payudaranya tumbuh tetapi berjenis kelamin pria. Jadi ciri seks sekundernya tidak berkembang karena tidak dihasilkan, yaitu testosteron. Nah, ini tadi adalah ada penambahan X. Ini autosomnya normal, Di sini kan menjadi X, ini X, XY. XXY. Itulah susunan kromosomnya. Maka jumlah kromosomnya semua adalah 47. Yang normal kan 46. Nah, lalu yang ketiga, sindrom Jakob atau sering disebut sindrom kriminal. Kariotipnya 2N tambah 1. Ini ada penambahan Y, berarti ini kan trisomi gonosom. Saat lahir, penderita sindrom Jakob ini tampak seperti orang normal, bahkan tidak terlihat ada kelainan fisik. Namun pada awal masa anak-anak pertumbuhan, terjadi pertumbuhan yang cukup cepat dan tingginya itu 7 cm dari rata-rata normalnya. Jadi pertumbuhannya tidak normal. Perkembangan seksualnya normal dan pubertasnya, masa akil baliknya tepat pada waktunya. Nah, saat masa anak-anak cenderung lebih agresif, sering mengganggu. Penderitanya tidak mandul karena memiliki testis yang normal. Memiliki kebiasaan menusuk matanya dengan benda-benda tajam. Nah, ini sindrom Jakob atau disebut sindrom kriminal, berperilaku kriminal, terutama pada dirinya sendiri. Lalu sindrom Patau. Sindrom Patau, kariotipnya 2N tambah 1, yaitu pada autosom. Jadi susunan kromosomnya 45 autosom tambah XX atau 45 autosom tambah XY. Jadi bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, trisomi itu terjadi pada kromosom nomor 13, 14 atau 15, sering terjadi pada nomor 13. Cirinya bibir sumbing, gangguan berat badan juga,
juga terjadi gangguan berat pada perkembangan otak, gangguan pada jantung, ginjal, tangan, dan kaki. Jadi ini berumur pendek. Nah ini tadi autosom nomor 1 sampai nomor 22 autosom. Nomor 23 adalah gonosom. XX atau XY. Ini sekarang XY berarti laki-laki. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini tadi kan bisa laki-laki atau perempuan. Nah, pada setiap set, ini pada setiap yaitu nomor kromosom ini, setiap setnya sepasang kromosom. Maka dilambangkan 2N. Nah ini pada kromosom nomor 13 terjadi penambahan 1. Inilah yang disebut dengan 2N tambah 1. Penambahan itu yang normal kan 2N. Ada salah satu 2N-nya ditambah 1, yaitu pada nomor 13. Pada nomor 13. Nah lalu sindrom Down atau sering disebut dengan mongolisme. Berkariotip 2N tambah 1, bisa laki-laki, bisa atau perempuan. Jadi penambahan pada autosom. Nah, umumnya paling sering terjadi kasusnya pada autosom nomor 21. Nah, matanya sipit, kaki pendek, berjalan agak lambat, ya, dan memiliki lidahnya besar, sehingga sering yaitu keluar air liurnya, memiliki lidah yang besar. Nah, bisa laki-laki atau perempuan. Ini sekarang bisa laki-laki atau perempuan. Ini kan kalau XX adalah perempuan, XY laki-laki. Terjadi penambahan 2N tambah 1 ini pada kromosom nomor 21. Ya. Lalu sindrom Edward. Sindrom Edward, kariotipnya ini sama 2N tambah 1. Perbedaannya adalah pada autosom nomor berapa terjadi penambahan 1 kromosom. Susunan kromosomnya sama, 45 autosom tambah XX perempuan, 45 autosom tambah XY untuk laki-laki. Nah, mengalami trisomi pada autosom nomor 16 atau 17 atau 18 sering terjadi kasusnya pada nomor 18. Ini tadi nomor kromosomnya 1 sampai 22 autosom. Ini laki-laki sindrom Edward. Karena di sini kan XY. Pada nomor 18 di sini 2N tambah 1, di sini jadi 3 kromosomnya. Nah, cirinya tengkoraknya itu lonjong, dadanya pendek dan lebar, serta telinga rendah, letaknya posisi telinga itu rendah, tidak wajar. Nah, ini contoh penderita, yaitu ini adalah penderita sindrom Patau. Sindrom Patau disertai dengan adanya sering itu di sini ada sumbing, ya. Kemudian sindrom Turner, sindrom Edward, sindrom Down. Sindrom Down atau disebut namanya dengan mongolisme, ya. Disebut dengan mongolisme. Nah, ini sindrom Klinefelter. Jenis kelaminnya laki-laki. Sindrom Down atau disebut dengan mongolisme, ya. Disebut dengan mongolisme. Nah, itu contoh yaitu aneusomi 2N tambah 1. Aneusomi trisomi.
ya, trisomi autosom, trisomi gonosom. Nah, kita lihat contoh soalnya. Misalnya kita ambil contoh pada lalat buah atau Drosophila melanogaster memiliki 8 buah kromosom. Gambarkan susunan kromosom dari individu. Pertama, jantan normal. Kedua, betina normal. Betina trisomi gonosom. Betina trisomi autosom. Betina triploid. Betina monoploid. Betina monosomi autosom. Betina monosomi gonosom. Lalu soal nomor 2, tuliskan beberapa ciri-ciri dari manusia sindrom Patau, sindrom Edward, sindrom Down, sindrom Jacob, sindrom Klinefelter, dan sindrom Turner. Nah, dari soal ini nanti bisa kita bedakan untuk membedakan aneuploidy dengan aneuploidy. Aneuploidy dengan aneuploidy. Nah, susunan kromosom jantan normal. Lalat buah tadi 8 kromosom, berarti 6 autosom atau kita tulis itu 3AA, 3 pasang autosom, ini kan 3 pasang autosom ditambah XX, ini ditambah XX, berarti betina, atau ditambah XY, atau XY jantan. Nah, jantan normal ini sekarang autosom. Ini 3AA, 3 pasang, ini pasangan 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini adalah XY. Lalu betina, ini kan autosomnya sama. Yang membedakannya adalah gonosom. Ini adalah XX. Ini adalah XX. Inilah normal. Maka ini kan setiap setnya itu sepasang kromosom, maka 2N. Nah, ini ya. Lalu kita ambil contoh bagaimana yaitu untuk betina normal. Bagaimana dia ini tadi, bagaimana kalau betina trisomi gonosom, lalu betina triploid. Kita lihat tadi ini. Kalau betina trisomi gonosom, kalau trisomi kan berarti 2N tambah 1. 2N tambah 1. Ini 2N tambah 1. Kalau ini kan trisomi autosom, berarti kemungkinannya ada 3. Bisa ini misalnya bertambah 1, ini kan jadi ada salah satu 2N-nya tambah 1. Inilah ini. Ini. Atau di nomor kromosom ini atau di sini. Itu trisomi autosom. Kalau trisomi gonosom, ya di sini bisa tambah 1. Misalnya di sini X tambah 1 lagi X-nya, XXY. Atau bisa XYY. Ini. Kalau betina trisomi gonosom, misalnya tambah 1 lagi X-nya, XXX. Triple X. Itu kalau aneuploidy, 2N tambah 1 trisomi. Inilah disebut trisomi. Trisomi autosom, kalau bertambah 1 pada salah satu autosomnya. Trisomi gonosom, kalau bertambah kromosom pada kromosom seksnya. Nah, kalau disebutkan misalnya triploid, kalau triploid kan 3N. Bedakan dulu trisomi dengan triploid. 3N. Ini kan masing-masing, di sini saya ambil contoh betina, masing-masing kan
set kromosom itu ini 2. Sepasang-sepasang, ini pun 2. Ini juga. Maka ini kan 2N. Diploid. Kalau terjadi triploid 3N, ya, maka setiap kromosom ini, setiap kromosomnya itu bertambah 1. Bertambah 1. Ini bertambah 1, jadi tambah 1 di sini. Ini tambah 1. Ya, ini tambah 1. Ini juga tambah 1. Misalnya ini tambah 1. Tambah 1 apaan itu? Kromosomnya. Di sini tambah 1. Ini tambah 1. Oke. Kita ulangi ya. Tadi kan kalau aneuploidy berarti 2N tambah 1. 2N tambah 1. Maksudnya di sini, ini kan 2N-nya ini sekarang ada 4 pasang. Masing-masing 2. Setiap pasang itu 2 kromosomnya, maka dilambangkan, dituliskan 2N, diploid. Kalau 2N tambah 1, artinya salah satu set kromosom itu bertambah 1. Bisa pada autosom atau gonosom. Kalau inilah kita sebut trisomi. Kalau misalnya trisomi autosom, berarti kan 2N tambah 1 autosom, ini kan salah satu ini. Ini kan jadi 2N, ini kan 2N bertambah 1. Atau di sini, atau di sini. Kalau trisomi gonosom, berarti yang bertambah pada kromosom seksnya. Misalnya tambah di sini X, di sini tambah X, satu lagi. Maka ini nanti adalah XY. Atau bisa XY. Itu kalau 2N tambah 1. Trisomi namanya, 2N tambah 1. Nah, kalau triploid berarti 3N. Pada masing-masingnya ini bertambah semua ini. Sini tambah 1, ini tambah 1, ini tambah 1. Maka 3N. Demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.